Guys, kalau kalian pengen dukung campaign isu-isu disabilitas yang aku lakuin, please ya, klik tombol subscribe dan nyalakan juga lonceng notifikasinya. Dan jangan lupa like and share biar yang lainnya juga pada tahu tentang isu ini. Dan kalau mau tanya-tanya, boleh kok komen. Oke guys, selamat menonton ya, and thank you so much. Hey guys, welcome back to another episode of my YouTube channel. Sama aku Eka pastinya, dan buat kalian just in case ada yang baru aja mampir di YouTube channel aku, kenalin nama aku Eka dan aku adalah seorang tunanetra atau seseorang yang sama sekali udah nggak punya penglihatan, jadi buta ya, mungkin kalian sering taunya tuh buta. Oke guys, hari ini karena ini sebenarnya bulan Februari, bulan Valentine, aku tuh nggak tahu kenapa pengen banget punya suami, kayak tiap hari uring-uringan, sering update status karena emang beneran udah tua banget guys. Jadi tahun ini aku bakal 30 tahun tapi masih jomblo, belum punya suami. Jadi sebagai perempuan ya, meskipun aku disabilitas, tapi aku pengen juga dong punya suami, pengen nikah, pengen punya keluarga. Dan pastinya aku punya juga kayak gambaran gimana ya nanti kalau nikah, pengen pakai dress yang mana nih, pengen gaun kayak gimana, pengen pestanya bentuk garden party atau yang lainnya, pasti punya rencana dong. Tapi aku juga sebagai perempuan disabilitas, aku tuh kayak mikir gimana ya tunanetra tuh kalau nikah, pesta pernikahannya gimana. Aku udah pernah sih denger banyak dari teman-teman tunanetra yang melakukan pernikahan, ada yang di gedung, ada juga yang di rumah. Tapi aku nggak pernah punya kesempatan kayak nanya-nanya detail nih guys. Padahal aku penasaran banget, termasuk orang tua aku gitu, kayak penasaran ya gimana ya tunanetra itu melaksanakan pesta pernikahan gitu ya, atau mungkin ya rangkaian pernikahan gitu ya, kayak mungkin dari tunangan, lamaran, or something like that. Tuh aku penasaran banget, apalagi kalau misalkan si suami kita juga sama-sama tunanetra. Nah siapa tahu kan besok aku nikahnya sama tunanetra. Nah karena penasarannya nih guys, aku jadi pengen menjawab sebuah rasa-rasa question-question yang banyak ini dengan cara tanya nih sama temen aku. Jadi aku bakalan ngobrol sama seorang temen namanya Rena, cewek cantik, ngehits, pokoknya keren banget, cantik banget, lucu, dan keren lah pokoknya. Tapi kan Rena sekarang udah taken ya guys. Jadi dia udah nikah. Nah aku tuh bakalan nanya-nanya nih ke Rena, gimana ya Ren waktu pernikahan kamu? Kan kebetulan Rena ini suaminya juga tunanetra. Jadi nanti aku bakalan tanya-tanya ke dia gimana prosesnya, atau mungkin ada nggak sih aksesibilitas khusus yang dibikin, karena kan Rena juga pastinya banyak dong teman-teman tunanetra atau disabilitas lain yang datang ke pesta pernikahannya. Maka aku pengen tahu nih gimana. So kalau kalian juga penasaran, terus ikutin video ini sampai selesai, dan jangan lupa apa? Subscribe dulu dan like dan share. Oke, and here we go. Hai guys, hai Rena. Halo Rena, ya ampun guys, ini idolanya mama aku nih, ya ampun, mama aku tuh ngefans banget Ren sama kamu, katanya cantik gitu. Hai Rena, gimana nih kabarnya nih Rena hari ini? Alhamdulillah baik Maika. Baik Gimana ya. nih di Australia? Aku juga baik sih, cuman panas banget di sini Ren, sumpah ya ampun. Panas banget Di sini sini. Di situ hujan terus ya? Berarti beda ya musimnya. Beda. Di sana 4 musim lah. Iya, tapi jangankan Ungaran sama Aussie, Ungaran sama Bangka aja pasti beda, karena di Bangka lagi terik nih kata mama aku. Oh gitu ya? Iya. Bang juga itu, mertua juga sering masih panas gitu. Iya kan? Rena, thank you ya udah mau ngobrol di sini sama aku hari ini, mau sharing-sharing kan? Iya, makasih juga Maika udah diundang di YouTube-nya Maika ya. Iya, sama-sama. Oh ya guys, Rena tuh punya channel juga kan, Ren? Mau di-share juga nggak, Ren, di-promote? Mau dong. Ya, boleh ya buat subscribernya Maika, viewersnya. Iya. Itu namanya Cara Rena ya. Cara Rena di situ. Nah, Oke, nanti aku bisa taruh juga sih di description box atau nggak di komen ya untuk YouTube channelnya Rena sama suaminya Rena. Mau dipromot juga nggak, Ren? Oh, suami aku ada channel juga. Channelnya bercover. Itu di situ ada banyak cover musik gitu. Terus Iya. Iya benar banget. Jadi beda nih kalau istrinya ngebahasnya tuh kayak masak, seru banget ya, kayak activity of daily living, sedangkan suaminya tuh lebih ke kayak musik, enjoy. Kalian bisa enjoy musik-musiknya Arif di sana, main biola ya Ren ya?
ngambil. Jadi keren banget sih. Aku juga kalau si Arif ngupload pasti aku nonton. Jadi guys jangan lupa ya subscribe. Ini anyways aku canggung gitu ya ngobrol sama Rena ya. Padahal sering banget curhatan ya. Jadi emang efek kamera tuh beda ya, bener. Benar. Oke deh Ren, gini nih, kita kan hari ini bakalan ngobrolin tentang nikah-nikah nih. Rena kan tahu ya, Mbak Eka nih udah tua, tapi belum nikah juga. Tapi kan pengen juga penasaran kan, pengen tahu gimana sih Rena waktu pengalaman zaman dulu tuh bikin apa ya, kayak prosesi pernikahan gitu Ren. Gak apa-apa kan sharing-sharing ke kita semua? Boleh. Oke, nah mungkin untuk mengawali nih Ren, aku mau tahu dulu, Rena udah berapa lama nikah sama Arif? Atau enggak, pas nikahnya tuh tahun berapa sih? Aku nikah tahun 2018, Mbak. Berarti kurang lebih 2 tahunan ya? Desember ya atau Oktober ya dulu ya, Ren? Desember. Oh iya, Desember. Iya guys, jadi udah dari 2018, udah hampir 2 tahun ya? Udah 2 tahun malahan, udah 2 tahun lebih ya, jadi emang udah cukup lama. Pastinya banyak lika-likunya juga pasti, bittersweetnya banyak, cuman sekali lagi kita bakalan bahasnya ini dulu nih, tenang aja guys, nanti kalau bisa kalian penasaran, besok-besok Rena bakalan aku undang lagi. Gitu, oke, jadi itu kayak 2 tahun lebih Rena udah nikah sama Arif. Nah, tapi aku juga mau tahu Ren, dulu itu kan Rena waktu nikah apakah ada prosesi lamarannya juga atau enggak sih? Atau langsung ke pestanya aja? Kadang kan ada orang yang, apa sih nggak usah, atau mungkin ada tunangan gitu juga nggak Rena dulu? Kalau aku nyebutnya lamaran mereka zaman Oh, lamaran ya? Jadi prosesnya tuh dua bulan sebelum hari H ya mereka. Sekitaran waktu itu ya kalau nggak salah. Yep. Itu kita lamaran sih, tapi kita aku nggak ngerti ya bedanya lamaran sama tunangan gimana. Aku juga sih. Ya kan kita lamaran nih kayak hampir nggak jauh beda sama mbaknya aku sih, kakaknya aku juga yang kayak lamarannya kali ya, kayak gitu. Iya. Oke, jadi emang ada prosesi lamaran kayak 2 bulan sebelumnya. Itu mungkin sama ya, Renia orang awas juga kayak gitu. Ada yang kayak gitu juga kan ya, pastinya? Tapi sebentar deh, sebelum aku lanjut ke lebih lengkap lagi prosesi lamarannya gimana, aku lupa nanya. Rena dulu waktu nikah sama Arif dijodohin atau milih sendiri nih? Milih sendiri, mereka. Milih sendiri ya, jadi bukan arrange marriage. Aku udah mau. Kalau dijodohin nanti gimana dong? Canggung nih jadinya, ya nggak sih? Bener banget. Nah, nih Rena nih guys, yang udah benar-benar ngalamin pernikahan dan sekarang juga masih hidup bahagia sama suaminya, dan dia tunanetra ya, Rena ini, dan suaminya Rena juga tunanetra ya, Ren? Yes. Dan ternyata bisa loh guys, perempuan tunanetra juga dapetin suami, ya nggak Rena, tanpa dijodohin? Iya nggak? Tanpa dijodohin. Iya benar banget. Tapi Rena gimana sih sebelum kita masuk ke prosesi pernikahan? Maksudnya Rena ngerasain susah nggak sih Ren cari suami gitu ya sebagai perempuan tunanetra? Kalau Rena sendiri ngerasain? Kalau boleh tahu. Enggak, mereka kalau menurut aku sih enggak. Malah justru aku nggak nyangka mereka kalau misalnya di usia aku itu 23 tahun tuh udah ada yang lamar gitu. Oh my god. Ya. Jadi 23 tahun ya, masih muda banget. Iya benar-benar. Kayak aku mikirnya mereka kayak mungkin aku tunanetra, kan perempuan ya tunanetra, terus kebanyakan laki-laki yang tunanetra itu bilangnya mau atau nggak cuma laki-laki lah, perempuan juga banyak bilangnya mau cari pasangan awas gitu kan. Tapi kalau kita kok itu kan mereka, kalau kayak mereka aku nggak tahu ya, itu nggak harus kayak gitu. Itu apa namanya? Ya aku mikirnya laki-laki di luar sana aja milihnya yang awas gitu kan, gimana sama aku nih yang tunanetra kan, ya udah siap aja nih kalau saat memang nggak ada nih yang mau sama aku gitu kan, mereka ya udahlah gitu, tapi aja dia yang mau gitu. Padahal bohong banget guys, aku tuh tahu banget Rena ya, dia yang suka tuh banyak lagi, serius, dari yang awas, yang tunanetra, tapi sekali lagi mungkin jodohnya sama Arif ya, jadi dari sekian banyak lelaki yang ngejar-ngejar Rena, yang dipilih Arif nih guys. Kejar-kejar karena aku bawa sepatu mereka kali ya, sepatu ya. Ya ampun, iya, jadi
Bohong banget kalau Rena bilang nggak ada yang suka. Banyak banget guys yang suka. Tapi sekali lagi, pernikahan itu bisa terjadi. Bahkan Arif juga di sini mungkin nanti lah ya, aku juga bakalan ngobrol entah di tema kita yang lain. Nanti juga kalian bakalan denger guys, si Arif tuh kayak gimana orangnya. Nah, aku bisa bilang dia juga gentle ya Ren ya, karena berani ngelamar Rena. Iya nggak sih? Nah, itu tuh, nah sekarang kita masuk nih Ren ke prosesi lamarannya. Dulu waktu lamaran itu, Arifnya itu gimana sih kalau lamaran harus didampingin sama orang gitu ya? Maksudnya ada tim tim dari pihak cowok datang ke Rena atau gimana sih, nembungnya tuh gimana kalau boleh tahu? Iya. Iya mereka karena kan kita kan jauh ya mereka, Mas Arif itu keluarganya kan di Palembang sana nih. Waktu lamaran, sedangkan kan Mas Arif waktu itu masih di suatu yayasan sosial. Nah, di situ keluarganya itu istilahnya minta ngelamarnya tuh lewat telepon, ya kan? Cuman perantaranya yang dari yayasan sosial itu datang ke sini untuk mewakili gitu loh mereka, kayak mewakili orang tuanya. Okay. Karena memang iya jauh ya tersebut Mas orang tuanya jauh gitu. Yayasan tersebut kan dia juga udah kayak keluarga gitu. Betul, iya betul. Oh, jadi emang diwakili sama yayasan tempat Arif itu kerja dan berkarya ya di Semarang ya, berarti. Nah, terus ketika mereka itu datang ke tempatnya Rena, itu gimana sih Ren? Kayak gitu aku juga mungkin nggak begitu paham ya. Masa si cowoknya nanti ngomong-ngomong gitu? Masa Arifnya ngomong-ngomong ke keluarganya Rena atau ke Renanya, atau diwakilin aja sih kalau nembung itu? Aku nggak tahu nih. Itu mereka ada banyak versi sih mereka waktu itu gitu. Kan ada yang gini, ada yang bilang kalau dari keluarga aku bilang kalau lamaran itu teleponnya nggak usah keluar kamar, nggak apa-apa, udah di dalam kamar aja gitu kan. Di dalam kamar aja. Terus kalau yang laki-laki apa namanya ya tetap di ruang tamu itu kan bareng-bareng. Terus dari yang tua gitu mereka yang mewakili sebagai wali orang tuanya itu. Ngomong sama orang tuanya si perempuannya. Nah, terus Ren, kalau untuk pernikahannya, konsep pernikahannya, ya mungkin kalau di Ungaran, di Jawa gitu kurang lebih sama lah ya kayak di tempat aku. Mungkin ada resepsi atau akad nikah segala macam. Nah, Rena ikut ini nggak sih, ikut sumbang-sumbang ide nggak sama keluarga untuk konsep pernikahannya, prosesi pernikahan, resepsi ataupun akad gitu? Ya, untuk konsep pernikahan itu justru kakak aku ya, mbak aku, masnya aku gitu, mereka itu memang kayak apa ya, kita yang mau nikah, kita harus kayak punya responsibility buat itu gitu. Kita harus apa namanya, nentuin mau konsepnya gimana. Awalnya bilang sama orang tua kan, sama kakak, sama ibu gitu kan. Ada yang mau nikahin aku nih, katanya gini, kayak gitu kan. Itu belum lama. Belum lamaran. Aku sudah mengkonsep semuanya dari lamaran sampai menikah dan setelah menikah kayak gitu mereka. Jadi kita mikir gitu kan, orang tua kamu punya dana segini gitu kan, istilahnya kamu ada dana berapa dan ini bakal dibikin pernikahan yang kayak gimana. Yang kayak gimana? Oke, jadi dilihat budgetnya juga, dilihat mungkin kebutuhannya, mau ngundang berapa orangnya juga Rena ikut serta ya, partisipasi sumbangsi konsep semua itu. Kita ikut konsep kalian aja gitu, kalian yang tanggung jawab sendiri, kita yang bantuin aja gitu, kita apa istilahnya. Jadi kalau keluarganya Rena bilang gitu, maksudnya pihak keluarga gitu. Oke, jadi emang ada self determination ya guys, ini keren banget loh, nggak semuanya tuh kayak gitu. Berarti benar-benar Rena ngonsep kepengenannya gimana, tamu yang diundang tuh dari teman sekolah atau teman organisasi tuh Rena juga semuanya kayak lebih kayak apa ya namanya, pemikiran utama itu dari Rena sama Arif berarti. Iya, karena tadi kakak aku bilang yang nikah kan kamu yang harus betul punya. Keren banget sih, keren banget. Maksud aku ini udah
ada contoh ya guys, maksud aku dari pernikahan prosesinya aja udah dikasih kesempatan untuk meng-arrange sendiri gitu kan. Mereka tetap support dong pastinya bantu. Tapi keputusan semua ada di si calon pengantin ini guys. Nah gimana juga kalau udah nikah, aku yakin banget self determination-nya itu bisa banget Rena sama Arif itu implementasiin kan, bisa menentukan diri gitu loh, maksud aku nggak disetir sama keluarga kan. Iya. Oke, keren. Oke. Nah tadi kan udah nentuin semua tuh dari budgeting segala macam, Rena tahu. Nah untuk kalau konsep nih berarti juga Rena mikirin dong konsepnya nanti teman-temannya Rena yang datang kan ada yang disabilitas juga tuh, ada yang tunanetra, ada yang enggak. Nah Rena mikirin ke sana nggak atau enggak deh mereka nggak ada misalnya konsep khusus untuk itu. Karena kan ada nih Ren temen aku, dia tuh kayak nyiapin panitia gitu loh. Panitia di depan just in case ada tunanetra yang datang tanpa pendamping. Nah kalau Rena ada konsep kayak gitu-gitu nggak untuk aksesibilitas gitu-gitu? Ada mereka. Wow, jadi keren gimana? Iya, kemarin aku mikirnya kan pernikahan aku tuh kalau bisa minim tapi berkesan gitu loh mereka. Nggak yang terlalu wah-wah tapi berkesan gitu kan. Betul. Istilahnya aku nggak susah-susah catering kan, tante aku kan suka masak nih, tante-tante aku kan ada 2 tuh, masak tuh. Nah, mereka mau banget tuh bantuin masak dan untuk urusan perintilan ini, aku sharing kan ke mereka gimana ya temanku tuh banyak nanti tamunya tuh disabilitas gitu kan. Terus aja ini nggak mungkin dong kita bikin standing party atau apa yang lain-lain kan mereka betul itu nggak mungkin. Jadi waktu resepsi kita bikin jam makan itu bareng, itu pakai apa ya kalau di sini kalau di Jawa tuh namanya piring terbang mereka. Jadi nasi dan perintilannya itu udah dalam satu piring. Udah nanti diestafetin gitu mereka. Jadi memang jadi H-1 atau H-2 yang aku lupa itu ada kayak briefing dulu buat itu kan panitianya terus di briefing lah istilahnya aku maunya kayak gimana terus itu kayak gimana sih Wah keren ya, jadi mereka pihak panitia keluarga tuh ngedengerin banget dong pastinya dari perspektifnya Rena sebagai tunanetra kan? Iya, alhamdulillahnya mereka tuh mau kepengen tahu gitu loh gimana sih mau baiknya gimana gitu. Iya. Jadi konsep dari hal makanan tadi modelnya piring terbang yang semua lauk, nasi udah ditaruh di piring kan gitu kan. Nanti tinggal diestafetin gitu. Keren sih. Aku juga pernah sih Ren, Mas Sigit, tahu kan Mas Sigit? Mas Sigit tuh mitra bakti kami di organisasi ya Ren ya. Nah waktu Mas Sigit nikah nih, kan yang datang kan tunanetra dong, iya nggak, organisasi pertuni dong gitu. Nah kesana tuh dia bikin, aku ngerasanya walaupun Mas Sigit itu orang non disabilitas, bukan tunanetra juga, tapi dia tuh konsep nih gimana caranya biar teman-temannya Mas Sigit yang tunanetra itu bisa enjoy pernikahannya, bisa makan makanannya gitu, dikasih modal gitu juga Ren. Jadi diestafetin di piring terbang kayak gitu. Karena kan mayoritas tamunya aku kan tunanetra ya mereka pasti kan gitu. Iya betul. Nah Ren, tadi kan untuk konsep makanan, kalau konsep lainnya ada juga nggak? Mungkin dari tempat duduknya gitu, Rena konsep juga nggak sih kepengenannya begini nih, bilang ke panitia gitu nggak? Atau ya serahin aja deh ke panitia untuk tempat duduk gitu, ada nggak? Kalau tempat duduk, maksudnya dibikin formasi gitu ya mereka ya? Iya betul, mungkin formasinya misalnya dari pintu masuk gitu, biar gampang atau gimana? Ya siapa tahu kan ada kayak gitu-gitu. Kalau aku sih waktu nge-briefing yang panitia-panitia buat ini ya remaja-remaja itu nggak tempat duduknya ya kalau tunet duduk kan biasa aja gitu kan. Iya betul. Mereka ada yang di depan banget itu tuh ada ya istilahnya ada yang ngejaga gitu ya ketika nanti lihat ada tongkat harus langsung diarahin aja buat duduk. Oke. Oh jadi emang mikirin kayak gitu ya? Harus ada panitia yang ngejaga di depan dan siap nyambut kalau ada teman-teman tunanetra. Selain tunanetra ada disabilitas lain juga nggak Rena? Ada yang daksa, cuman aku kurang paham ya. Kalau teman-teman yang daksa itu
seingat aku mereka datangnya itu waktu H+1 ya mereka. H+1. H+1. Terus ada yang teman-teman tuli juga ada waktu itu, tapi tuli kan nggak terlalu masalah ya mereka. Betul, iya sih, iya betul. Nah itu Rena dulu nikahnya di rumah ya, di rumah ibu ya? Iya di rumah, di jalan. Iya, oke. Nah, emang yang kayaknya yang mungkin teman-temannya yang daksa itu kalaupun ada yang pakai wheelchair tetap bisa akses ya Ren, akses tempat. Iya bisa mereka. Bisa. Kan memang kita kayak ngeblokir jalan gitu. Iya tahu, depan rumahnya Rena kan. Disewa ya jalannya. Nah, oke. Tapi kalau pembagian waktu Ren, ada nggak plot-plot khusus nih kayak zaman sekarang kan ada COVID, jadi kalau nikahan dibagi-bagi nih tamunya. Nah, Rena ada gitu juga nggak? Enggak mereka. Datang aja silakan harinya hari ini gitu ya. Jadi aku maunya nikah tuh 1 hari aja, habis udah selesai ngurusin yang lain mereka, tak bersih-bersih apa ngapain ya. Wah, ikutan bersih-bersih Ren, kan pengantin baru. Iya mereka, jadi aku setelah itu bongkar panggung, paginya aku sama mertua aku, sama Mas Arif juga, sama aku pokoknya kita yang bersih-bersih sampai mertua aku tuh ngambilin sampah berkarung-karung, beneran mereka. Oh my god. Jadi rajin sekali. Iya. Tapi emang pengen cepetan beres juga kali ya, kan capek orang hajatan itu ya nggak sih? Nah, padahal itu yang sehari ya, sampahnya banyak. Gimana lagi yang 7 hari 7 malam ya? Sultan itu. Bener-bener. Oke, tadi soal makanan udah, soal tempat udah juga. Nah, sekarang aku penasaran, Ren. Ketika mau nyalamin pengantin tuh gimana, Rena? Atau kan mau ngasih amplop tuh gimana? Mau foto-foto gimana? Nah, itu ada arrangement khusus nggak? Gini, kalau itu untuk persiapannya nggak ada, mereka kayak berjalan natural aja ya mungkin. Kayak aku tuh kayak udah paham gitu. Terus kan aku kan akad sama resepsi aku gabung 1 hari nih, akadnya pagi, resepsinya siang gitu kan. Nah pagi akad juga ada tamu kan kayak teman-teman deket gitu. Jadi sistemnya kita nggak keliling, kayak kita kan nyalamin orang tua, mertua, kakak, saudara gitu kan. Mereka yang keliling, kita yang berdiri gitu, mereka yang keliling. Terus kalau waktu resepsinya juga kayak temen-temen gitu, ya aku rasa sih sama kayak orang awas ya, kayak kita berdiri aja di panggung gitu kan. Main di pelaminan ya, sorry. Kayak perform. Kayak lagi mau perform ya. Oke. Di pelaminan, terus udah gitu nanti teman kita yang nyamperin gitu kan. Tapi alhamdulillah itu karena memang aku kan kayak tetap keep kontak ya sama teman-teman SD aku sekalipun masih gitu kan, mereka tahu kayak perkembangan aku, memang aku udah jadi tunanetra kan. Mereka sebut nama, ini Ivo Ren gitu. Kayak gitu. Jadi aku paham. Gitu keren mereka. Ya, keren. Kamu yang tunanetra juga ada gayetnya sendiri. Oke, iya benar. Biasanya kereta-keretaan zaman dulu waktu ke masih gitu, semua sudah berbaris. Iya benar. Oke. Nah, kalau orang yang mungkin teman-temannya ibunya Rena gitu, atau temannya bapaknya Rena, atau temannya Mbak gitu, ada juga nggak yang kondangan dan nyalamin kayak gitu? Ada. Tapi mereka paham ya? Paham? Ada sih yang kayak saudara jauh tuh masih kayak belum paham. Loh, Rena tuh nggak lihat ya? Loh, suaminya juga tapi lihat. Iya. Ketika aku udah punya anak kan nyamperin, terus masa sih kayak nggak percaya gitu. Berarti pas nikahan Rena dia nggak ngeh? Enggak. Jadi kayak orang-orang gitu. Mungkin ada juga ya saudara-saudara yang lain juga. Sih nih orang nggak lihat deh. Itu nggak ngeh. Iya. Oke, jadi sebenarnya sih untuk Renanya sama Arifnya waktu prosesi nikahan itu biasa aja ya, cuman di pelaminan kayak gitu mereka yang nyamperin. Kalaupun ada tunanetra mereka ada gayetnya juga gitu ya. Kalau foto-foto nggak sama teman-teman tunanetra lainnya? Iya, mereka foto-foto
sampai jadi berapa album itu banyak. Iya. Itu gimana Rena untuk arrangement-nya? Kan kayak waktu di Masigit itu kan aku tuh hampir nggak pernah kondangan ke temen tunanetra yang nikah, Ren. Sama sekali nggak punya pengalaman. Satu-satunya pengalaman tuh cuma Masigit nikah itu. Tapi itu lumayan lah ya, karena kan tamunya juga lumayan banyak tunanetra gitu. Nah ketika foto tuh jadi kayak diarahin, terus ya ada guide yang ngarahin. Nah kalau Rena tuh gimana? Ada gitu juga nggak yang nyusun suruh geser gitu nggak, khusus untuk nge-arrange itu? Oh foto ya, untuk foto ya. Kalau untuk foto yang fotografernya sendiri mereka yang ngefotoin. Jadi kayak apa mbaknya kurang kesini. Jadi yang ngefoto itu sama istrinya, ada asistennya itu istrinya sendiri. Terus kayak nyusun gitu. Kayak foto berdua sama Mas Arif juga disusunin sama dia kayak gitu. Wow. Oke, keren ya. Tapi Rena ini nggak ngasih tahu sih. Oke, kita ngomongin ada foto priwetnya nggak? Rena bikin priwet gitu nggak? Enggak ya, berarti fotonya pas resepsi itu. Nah, tapi kan pasti banyak dong foto berdua sama Arif sebagai sebagai pengantin ya, suami istri lah ya, sebagai pengantin. Nah, itu Rena ngasih tahu orangnya nggak? Mas, nanti aku dikasih tahu ya Mas kalau nggak lihat ke kamera, atau mereka juga ngerti kali Mbak Eka, ntar juga diarahin kalau nggak lihat ke kamera gitu nggak? Itu ini sih mereka, aku udah langganan sih sama emasnya itu. Ya bukan berarti aku suka foto-foto, tapi jadi aku dari kecil tuh kan kalau ada foto ijazah atau foto apa sih buat keperluan. Siapa sih Bambang? Mas Bambang bukan? Hah? Mas Bambang. Bukan? Bukan. Ungaran ada tukang foto namanya Mas Bambang, dulu waktu wisuda aku di situ. Bukan ya? Bukan, dia di ini lebih ke Babadan, mereka di Babadannya. Oh, Babadan. Oke. Badan, terus aku sering langganannya ke masnya itu, terus dia juga tahu perkembangan juga dari aku sakit, terus aku nggak sama sekali gitu kan, sampai juga aku bikin buat berkas-berkas juga udah punya anak juga dia udah ngikutin itu, tahu gitu. Oke, jadi emang udah ngerti ya. Tapi asik ya jadinya ya Ren ya, ketika prosesi foto-foto itu. Iya, asik. Deg-degan tapi mereka deg-degan. Kenapa deg-degan? Ya kan apa ya, kayak ini pegangan tangan, coba masnya hadap sini, hadapan. Ini coba dipeluk ini. Malu ya, secara kan diliatin orang ya. Betul. Diliatin walaupun keluarga doang atau mungkin ya orang-orang terdekat, tapi malu juga. Iya. Tapi gimana kata ibunya Rena, hasilnya oke nggak? Kadang kan aku mikir, ntar besok kalau misalkan aku nikah, foto sama suami aku, gimana ya ininya ya, pandangan aku kosong nggak sih? Aku bisa ekspresif nggak sih? Nah, menurut ibu gimana hasilnya? Tetap oke kayak orang pada umumnya nggak atau gimana? Kalau kata ibu aku sih nggak kelihatan, karena kita kebanyakan candid gitu mereka. Oh, model konsepnya candid ya. Tapi emang kemarin dibilang Rena tuh cantik banget waktu nikah. Kan fotonya ada yang upload tuh, Henry itu kan. Kata Risma, gitu? Cantik banget, iya. Keren lah pokoknya, serasi sama suaminya. Mereka kalau waktu celemotan ya celemotan aja sih. Iya. Tapi so far dari mulai foto, nerima tamu gitu ya, fine-fine aja ya Ren ya? Maksudnya nggak ada kesulitan karena aku tunanetra nih, ribet nih, nggak ada kayak gitu ya Ren ngerasanya? Nggak ada, mereka biasa aja. Tapi pasti capek dong, jadi pengantin tuh capek dong. Capek mereka, apalagi itu yang tusuk konir itu nusuk sakit banget itu, bener deh, berkesan banget itu. Iya, nusuk kepala. Iya. Nah, kalau ngomongin dandanan nih Ren, berapa kali ganti Rena? Apa Renanya pengennya udah nggak mau ganti-ganti baju terus, capek gitu, atau berapa kali gitu Rena didandanin atau gimana? Masih inget nggak? Maksud aku kayak itu ribet nggak sih tunanetra, kan nantinya kan harus dituntun lagi. Mungkin kayak aku nih ya, mungkin nggak semua tunanetra, tapi aku pribadi kalau ganti baju di ruang ganti beli pakaian itu loh, di mall atau di mana gitu kan, itu tuh aku lama Ren ganti bajunya. Nah, kalau Rena sendiri gimana tuh?
Iya, kemarin juga kan untuk pakaiannya kan ada saudara juga mereka yang kayak ada apa sih istilahnya yang kayak sejenis Tata rias teman gitu. kata tari kayak gitu. Nah, itu kan nyaraninnya ini ada baju yang ini juga, ada yang itu juga gitu kan. Terus aku nggak mau, aku pengennya satu aja udah ribet gitu kan. Iya, betul, Kayak lama betul. aku tuh capek ya naik Iya, turun iya. gitu kan. Heeh. Cuman Iya, itu yang aku pikirin juga sih. Terus? aku cuma ganti sekali sih mereka waktu itu Mhm. ganti cuman bawahan aja. Jadi Mhm. atas masih kayak kebaya gitu, Mhm. tapi awal bawahnya kayak songket karena kan Oke. suami aku abang nih. Iya. Jadi songketnya biar dikeliatin gitu kan, Mhm. songket gitu bagus gitu. Terus Mhm. udah gitu sebenarnya nggak diganti sih kayak dirangkepin aja pakai apa kayak semacam rok-rok lebar gitu Mhm. buat naik ke pelaminannya gitu Mhm. sih. Itu Mhm. Nah, untuk pilih bajunya juga Ren, Rena ini nggak tanya ke ibu atau raba-raba atau gimana atau udah disaranin aja gitu nggak? Kalau kayak Agusri ya kalau nggak salah tuh Agusri tuh sharing katanya dia nentuin tapi keluarganya tuh ngasih tahu gitu, ngasih saran, oh ini gini. Kalau Rena gimana? Kalau aku kan memang orangnya modelnya apapun kan kayak sembarangan ya mereka kayak udah ya udah gitu kan. Cuman aku kepengen mertua aku yang nentuin waktu itu aku Cie. sudah itu aku kirim ke mama mertua aku terus yang mana mama yang bagus gitu kan ya ini aja lebih cerah gitu kan lebih biar lebih fresh katanya sih bagus semua cuman apa satu aja lah gitu. Iya, aku percaya banget sih, pasti keren banget. Soalnya Rena tuh cantik, beneran. Pasti tuh, semua pakaian, semua tata rias tuh kelihatan oke. juga Oke, jadi emang Rena ini aja lah yang ngikutin sarannya dari mertua dan mungkin keluarga gitu ya. ya. Jadi nggak kalau tadi kan yang untuk budgeting segala macam konsep Rena benar-benar kayak punya idenya sendiri. Tapi kalau untuk tata rias, Rena lebih ke kayak ngikutin yang lain aja gitu ya. Oke, Rena, aku penasaran juga nih gimana ketika prosesi ijab kabul itu loh. Nah, ini kan beberapa cowok juga kadang kan nervous kan. Nah, kalau Arif sendiri, Rena waktu dulu gimana ngelihatnya? Dia kayak udah ready banget nih ngucapin ijab kabul, bla 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 segala macam. Aku tuh sempet kayak takut ya aku yang kayaknya lebih nervous aku gitu kayaknya mereka tapi alhamdulillah gitu. kayak lancar-lancar dia terus tegas gitu dia kayak nggak biasa-biasa kayak dia kan orangnya ketawa ketiwi gitu ya maksudnya kayak humoris lah intinya tapi ketika kayak gitu tuh kayak ini bener Mas Arif bukan sih Iya. ini bapaknya siapa Jadi emang benar-benar ready ya. Tegas gitu. kelihatan kayak dewasa banget gitu. Iya. Nah, tapi Ren ketika kalau orang nikahan itu kan pasti sign buku nikah tuh. Tanda tangan itu kita tahu lah ya tunanetra nggak kesulitan lah ya tanda tangan yang penting diarahin tetep selesai. Nah itu Rena gitu juga nggak atau sempat ada drama ketika mau tanda tangan gitu? Enggak sih tanda tangan aja biasa gitu mereka. Penghulunya nggak gumun gitu. Gumun tuh kayak apa sih bahasa Indonesia? Ya? Heran. Enggak. Biasa aja gitu. Biasa aja ya. Tapi tahu ya, penghulunya tuh tahu bahwa pengantinnya ini merupakan pasangan tunanetra gitu. Aku nggak yakin. Oke. Nggak tahu apa Berarti maksud aku tuh gini, kita tinggal ngedatengin, aku nggak ngerti ya prosesnya secara teknisnya gitu. Cuman maksud aku yang ngajuin apa sih namanya pengajuan surat pernikahan itu ya udah kayak layaknya orang lain aja ya, nggak ada khusus ngomong ini nanti yang nikah tuh tunanetra nggak ada ya Ren ketika ke KUA atau kemana lah gitu ke balai desa atau kemana? Enggak ada ya. Aduh ini aku kedengeran bego banget. Kayak, nggak ada sih mereka seingat aku kayak ngurus kayak gitu. Sebenarnya
RT RW aku tuh kayak udah ngerti, terus Iya. nggak ada sih paling treatment khususnya cuma digandeng biasa. Tapi Mm-mm. aku lihat ya kayak kalau pengantin udah pakai apa namanya kebaya terus pakai Mhm. heels yang tingginya 15 cm ke atas itu udah digandeng-gandeng sama orang kan. Iya nggak Betul, sih? betul, betul, Kayak gitu betul. Mbak. Mm-mm. Sendiri. Iya Jadi sih, iya, aku iya. nggak yakin penghulunya tahu gitu. Mhm, mhm. Iya, iya, oke. Nah, tapi Ren, kalau kamu tau kan, aku belakang ini tuh udah bener-bener pengen nikah banget. Jadi nontoninnya tuh video-video orang nikah, sumpah beneran. Cuman kayak aku nggak begitu paham detailnya. Cuman bagian ijab kabulnya itu bikin terharu kan. Nah, dan juga Iya. satu yang aku notice adalah si cowoknya itu membacakan kan, kayak apa sih apa janji nikah atau apa itu loh Ren? Kayak saya Nah, tidak akan kan sambil baca tuh. Nah, kalau Arif tuh gimana iya. Rena? Iya, dia di ini mereka di dikte kayak gitu. Kayak Oke, iya, iya, apa? iya. Dia ada yang ngomong ngebisikin dia yang ngomong gitu. Iya, iya, Tapi iya. kayak terharu gitu karena kan basically kita sering apa bercandaan gitu loh mereka jadi kayak malah ketawa. Ini serius nggak Yoi, sih seharusnya nggak gitu. dia ini ya bakal jadi suami aku atau nggak? Ih, serius nggak sih dia kok bisa gitu-gitu ya? Iya, ya justru nanti kalau ijab kabulnya tuh kelihatan kayak iya beneran serius banget gitu kan. Iya, betul. Tapi emang nuansa-nuansa orang ijab kabul mah pasti terharu kayak gitu-gitu ya. Iya. Kayak banyak yang gak nyangka juga masa sampai ke titik itu gitu kan pastinya. Iya, pasti nangis. Nangis, Rena kemarin nangis. Iya nangis. Arifnya nangis nggak? Nggak tahu juga sih mereka. Ibu aku, mama mertua aku tuh nangis. Iya, Kayak gitu. betul. Terharu. Iya sih, itu pretty normal lah ya, pasti terharu gitu kan. Nah, kalau tadi tuh udah soal pembacaan janji nikah kayak gitu, berarti didiktein. Terus kalau masukin cincin itu juga pasti bisa ya kan? Maksudnya aku waktu pacaran juga sama cowok aku juga ya bisa tuh masukin cincin kan. Itu berarti nggak ada masalah ya Ren untuk pertukaran Nggak cincin? ada masalah. Nggak ada jadi soal. Iya benar. Jadi semuanya fine-fine aja, lancar-lancar aja. Nah, kalau Rena sendiri bisa ngelihat perbedaan nggak sih antara orang awas sama tunanetra nikah? Walaupun ya Rena cuman ini ya mengobservasi aja zaman dulu kan orang awas tuh nikahnya kayak gimana. Tapi Rena bisa menilai nggak sama aja sih mereka sebenarnya gitu? Atau gimana menurut Rena? Overall. Overall sih sama aja ya kayaknya sih. Yang aku rasain kayak sama aja gitu. Nggak ada perbedaan signifikan ya? Nggak terlalu signifikan menurut aku. Iya, betul. Karena pembukaan lain juga kalau udah dandan lengkap gitu mereka juga bakal jadi digandeng. princess ya, betul banget jadi princess. Iya. Iya. Tapi Rena nggak ikutin proses. Iya. Jadi princess. Aku udah kepengen jadi princess nih. Iya, semoga cepat lah mereka. Amin. Tapi ini Ren, Rena nggak ikutin prosesi banyak-banyak kan kalau Jawa itu kan atau Palembang atau mana lah adat-adat gitu kan kalau emang konsepnya adat ya budaya gitu ada prosesi apa sih belai ketepe apalah gitu midodareni atau apa gitu loh Ren. Maksud aku Rena nggak ambil konsep gitu ya adat gitu nggak ngambil. Enggak sih mereka aku pengennya yang sesimpel mungkin. Iya betul. Ya. Gak nyusahin banyak orang mungkin kalau pakai adat-adat kayak gitu kan kita kan iya kan ya gitu sih. Iya sih makanya aku juga mikir kalau misalnya kita ngikutin adat-adat gitu bisa juga sih cuman pasti bakalan take time kan. Maksud aku karena take time lah pasti capek banyak dan juga capek gitu kan. Kondisi kita kan juga tunanetra apalagi nggak semua sih cuman kalau aku sendiri ngebayangin diri aku kan glukoma ya Ren ya. Jadi aduh apalagi kalau dandanannya tuh heboh banget di kepala kan. Aku kayak bayangin aduh nanti aku matanya sakit nggak ya? Ketekan-tekan gitu kepalanya gitu. Dan yang terpentingnya tuh kan nikah itu kan setelahnya mereka bukan prosesinya yang gimana-gimana. Iya betul. Aja gitu habis itu kita gimana setelahnya gitu. Iya nggak sih?
Iya, betul juga sih. Betul banget. Nah, gimana guys? Seru kan obrolannya? Sekarang kalian udah tahu nih, ternyata pesta pernikahan buat tunanetra juga bisa dilakuin. Nggak cuman kayak nikahnya mungkin, ya udahlah nggak usah rame-rame, sederhana aja. Enggak ya guys, ternyata Rena juga ngadain pesta pernikahan, bahkan Arifnya nyanyi-nyanyi. Oh my god, keren banget kan? Aku sih bener-bener kayak punya perasaan tuh, pengen juga tuh kayak Rena sama Arif, entah suami aku awas ataupun tunanetra, pokoknya kalau punya rezeki gitu ya, pengen dirame-rame, seseruan, kayak gitu nyanyi-nyanyi, ataupun ya ngundang-ngundang orang. Ternyata bisa juga guys, tunanetra nikah. Bisa dong. Oke, jadi emang inklusivitas itu bisa terjadi dalam segala hal ya, termasuk dalam pesta pernikahan. So, mulai sekarang nih kalian di rumah yang mungkin selama ini bertanya-tanya ataupun ragu apakah tunanetra bisa juga nggak sih ngadain pesta pernikahan, ternyata bisa ya guys. Dan kalau misalkan ada event organizer kayak wedding organizer yang lagi nonton video ini, sekarang kalian juga tahu nih bahwa klien kalian bisa jadi tunanetra atau disabilitas. So, mungkin gak ada salahnya ya mulai mikirin gimana sih ngedesain sebuah pesta pernikahan yang aksesibel untuk disabilitas, untuk lansia, untuk anak kecil, untuk tunanetra and stuff like that. Okay guys, thank you so much for watching my video and see you later alligator. Bye.